Selamat pagi pemirsa channel Kosianto. Salam sukses, salam sehat untuk kita. Salam Indonesia maju. Hari ini hari Rabu tanggal 12 Maret 2025, pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya berada di area penanganan dam Serandaan. Terpantau ada truk pengangkut tetrapod yang pagi hari ini akan diceburkan. Bagaimana pantauannya? Berikut video selengkapnya. Terlihat truk pembawa tetrapod ini tampaknya hanya 3 saja yang bisa diangkut, dan langsung pekerja langsung menempatkan pengaitnya. Tampaknya akan diturunkan terlebih dahulu, masih akan dikenakan pure tekstil. Belum ada penomoran. Diangkat terlebih dahulu dan diturunkan. Dan di sisi lain, saat ini penempatan tetrapod masih di sisi sebelah timur, sedangkan penurunan batu-batu ground seal atau batu-batu boulder di area sebelah barat ini terlihat eskavator yang akan memindahkan batu boulder ini, batu gajah. Jarak barat dan timur tampaknya sekitar 10 meter. Dan juga truk-truk yang sudah standby atau membawa batu-batu boulder juga sudah antri. Kita ambil gambarnya dulu. Iya, sudah banyak truk yang mengantri. Kita kembali lagi ke area penempatan batu tetrapod atau beton tetrapod. Kemarin sudah 61 tetrapod yang dimasukkan di sini. Sempat ada yang nyembul, namun saat ini sudah tidak terlihat lagi. Dan ini para pekerja yang sedang menyiapkan untuk penempatan tetrapod berikutnya. Kita selalu doakan pada para pekerja dan petugas
agar selalu diberi keselamatan dan kesehatan. Dan saat ini mobil truk bergeser ke atas. Kita nantikan momennya. Masih belum ada pengangkatan. Baru saja diberi kode penomoran. Tampaknya ini nomor 62, 63 dan 64. Sehingga kemarin tetrapod sebanyak 61 sudah berada di dalam air. Kita nantikan beberapa saat lagi. Dan saat ini kondisi air tidak terlalu deras. Di area ini tetrapod diceburkan. Kita tunggu momennya untuk tetrapod yang ke-62. Saat ini masih dikenakan dulu bajunya, yaitu biotekstil. Ada yang menanyakan mengapa tetrapod ditempatkan di lokasi ini dan ada ukuran yang besar dan yang kecil, dan menggunakan alat apa saja yang digunakan untuk menempatkan tetrapod. Ukuran tetrapod sendiri ada beberapa jenis, dan ini tampaknya ukuran yang cukup besar, sering digunakan untuk pemecah ombak, dan yang paling terkenal di saat ini di Yogyakarta yaitu penempatan tetrapod di Pantai Gelagah. Karena saking banyaknya sehingga menjadi tempat destinasi wisata juga tetrapod yang ditempatkan di Pantai Gelagah yang berukuran besar. Ini tampaknya berdiameter yang 3 meter dan diperkirakan beratnya sekitar 7 ton. Ada tipe-tipe tetrapod yang agak kecil berukuran 1,5, beratnya sekitar 2 ton, dan ini kren yang digunakan untuk mengangkat dengan bobot cukup, sanggup mengangkut bobot yang cukup besar. Dan penempatan tetrapod ini untuk di
Progo ini tampaknya ada keunikan, yaitu dengan memberi kain geotekstil. Tampaknya kain geotekstil ini berfungsi juga untuk mengikat batu-batu sedimen agar tidak meluncur, karena ini memang arus air searah sehingga dimungkinkan sedimen akan terus mengalir. Berbeda apabila di laut, sedimennya akan turun dan kembali, turun dan kembali berulang-ulang. Namun untuk di area dan kita ikuti momen berikutnya, penempatan tetrapod yang kedua untuk pagi hari ini. Apakah di tempat yang sama atau agak bergeser? Metode pencemplungan tetrapod ini menggunakan kren dengan teknik pengait, sehingga apabila pengait dilepas, maka bobot yang berat ini bisa langsung masuk ke dalam air. Perlahan dimasukkan. Iya, baru saja dilepas. Dan langsung tenggelam, tidak terlihat di mana posisi saat ini. Dan kembali untuk tetrapod berikutnya, nomor ke-64 dengan kode 64. Ini dia. Masih ada tetrapod di atas, belum diturunkan. Kita coba amati. Dan ini seat pail yang sudah ditancapkan. Nah, ini dia, ada cukup banyak, tidak terlihat dengan jelas, namun ini adalah tetrapod yang berukuran besar. Sedangkan tetrapod yang berukuran kecil, kita lihat, ini dia. Adapun fungsi tetrapod yang besar dan kecil, fungsinya sama saja. Fungsi tetrapod besar maupun kecil sama saja, fungsinya untuk saling mengikat. Tetrapod apabila sudah ditempatkan di dalam air yang berfungsi untuk pemecah gelombang. Biasanya tetrapod juga digunakan untuk ditempatkan di area dermaga-dermaga, pelabuhan-pelabuhan, sehingga fungsi dari tetrapod benar-benar bisa bermanfaat, yaitu untuk membuat gelombang menjadi tenang. Kita tunggu bagaimana penempatan tetrapod yang ke-64 ini. Apakah juga langsung tenggelam? Kita tunggu, perlahan-lahan mulai dimasukkan. Dan saat ini juga tiba lagi satu truk pengangkut tetrapod, ada 3.
tampaknya ini baru tiba, datang dari penyimpanan atau mungkin dari pabriknya. Adapun pabrik tetrapod yang terbesar di Indonesia ada di Jawa Tengah, di Klaten. Pabrik tetrapod di Klaten, Jawa Tengah, cukup terbesar di Indonesia, sehingga pengambilan tetrapod sesuai dengan keperluannya bisa dikirim dari Klaten, Jawa Tengah. Itu tadi beberapa informasi, karena ada pemirsa yang bertanya dan ingin minta mendapatkan info secara lengkap, dan itu yang bisa saya sampaikan. Silakan sampaikan komentar di komen-komen pada video-video saya di seputar penanganan dan serandaan ini. Semoga yang saya informasikan bisa memberi pencerahan dan menambah pengetahuan bagi kita. Bahan tetrapod ini dicetak berbahan beton dengan kualitas yang sangat baik, karena harus tahan dengan air, terutama air laut. Kita nantikan. Saat ini tetrapod yang tiba ini belum dikasih nomor dan nanti akan diberi nomor. Tampaknya sebelum dicemplungkan juga masih dikenakan kain geotekstil. Iya, penama pengkodean 65. Ini dia tugas yang memberi kode 65. Dan di kejauhan sana masih ada juga truk yang cukup panjang, muatannya 4 tetrapod sebanyak 4, satu truk itu, karena kapasitasnya lebih besar. Kita lihat truk yang baru datang dengan membawa 4 tetrapod. Truknya berwarna putih. Nah, ini dia 4. Tampaknya hari ini benar-benar penempatan tetrapod ini akan diperbanyak. Dan saat ini truk yang bermuatan 4 tetrapod ini mulai mendekat, dan di bawah sedang disiapkan untuk pencemburan tetrapod berikutnya, dan sudah dikasih kode pernomoran. Kita amati nomornya. Nomor 65 yang tengah tidak terlihat, 67. Kemungkinan ini nomor 66. Dan ini yang belum dikasih nomor. Nantinya 68, 69, 70, 71. Bahkan akan lebih lagi, karena masih ada di atas
truk yang bermuatan tetrapod juga. Kita nantikan momen penceburan, namun di sisi sebelah barat tidak jauh dari pencemplungan tetrapod terlihat eskavator yang baru saja menerima batu boulder yang cukup besar dari truk ini dan langsung dibongkar. Kita ikuti momen penceburan tetrapod. Dan silakan pemirsa memberi komentar lewat kolom komentar. Dengan kode 67 mulai diangkat oleh kren dan siap-siap diceburkan. Bagaimana kondisinya? Semoga penceburan ini akan membuahkan hasil dengan kemunculan topi-topi tetrapod ini. Bagaimana? Kita tunggu saja. 1, 2, ya, belum dilepas, masih berputar-putar. Apakah langsung tenggelam? Iya, masih langsung tenggelam. Kita tunggu untuk pencemplungan yang berikutnya. Penceburan tetrapod yang berikutnya dengan kode 66. Kita coba dapatkan gambar lebih jelas. Ya, kode 66 masih dipakaikan geotekstil. Geotekstil ini berbahan khusus, sangat kuat dan mampu menahan. Wah, tampaknya ada masyarakat yang menjala ikan. Di area pencemplungan ini cukup dalam, namun di kejauhan sana warga yang masih warga yang menjala ikan. Area itu dangkal. Bisa jadi area ini antara batu-batu boulder dan area tanah yang terlihat ini, areanya cukup dalam sehingga pencemplungan tetrapod masih diperlukan banyak sekali, karena fungsi tetrapod juga bisa untuk menahan bebatuan boulder yang ditempatkan ini. Karena tetrapod ini ada 4 kaki sehingga bisa saling mengikat di bawah, di dalam air. Berbeda dengan batu-batu boulder ini, apabila ditempatkan di sini bisa saja dengan mudah terbawa arus atau menggelinding terbawa arus. Berbeda dengan tetrapod yang dibuat dan diciptakan itu untuk bertahan di dalam arus air. Itu keunggulan dari tetrapod. Kita tunggu lagi
momen pencemplungan yang berikutnya dengan berkode 65. Mulai diangkat dan masih ada 4 tripod yang standby berada di atas truk dan belum dikasih kode penomoran. Mari kita amati pencemplungan tetrapod berikutnya. Warga yang menjala ikan cukup jauh, terlihat dekat padahal itu sebenarnya cukup jauh, lebih dari 100 meter, karena memang pengambilan gambar memiliki angle yang berbeda-beda sehingga bisa membuat asumsi. Dan saat ini 4 tetrapod yang baru saja tiba ini langsung disiapkan. Akan diberi penomoran, namun sebelumnya tampaknya akan diturunkan terlebih dahulu untuk dipasang kain geotekstil. Kita nantikan momen saat pencemplungan tetrapod ini. Dan saat ini terlihat tetrapod ke 68 ini tidak mengenakan baju geotekstil. Tampaknya akan langsung diceburkan. Bagaimana kondisinya? Iya, langsung masih tenggelam. Masih ada 3 lagi. Kita nantikan momen berikutnya. Momen berikutnya ke 69. Masih di area yang sama, sedikit ke arah timur. Bagaimana? Apakah siap diceburkan? Iya, masih tidak ada tanda-tanda muncul. Kita nantikan yang berikutnya. Masih ada 2 lagi. Yang berikutnya kita amati lagi. Berkode 71.
berputar-putar. Iya, masih langsung masuk ke dalam air. Dan ada 3 lagi yang baru saja tiba. Baru tiba. Ini dia baru saja tiba. 3 buah tetrapod. Kita nantikan momen pencemplungan yang berkode 70 ini. Tetrapod berikutnya kita amati. Berkode 70. Masih langsung, tidak pakai lama, langsung tenggelam. Kita nantikan momen saat penempatan 3 tetrapod ini. Berikutnya dengan kode 72. Saat ini penomoran pada saat dicemplungkan tidak berurutan, dan ini adalah yang ke-72. Bagaimana? Iya, masih tenggelam juga. Tampaknya cukup banyak sekali tetrapod yang harus dimasukkan. Kita nantikan untuk pencemplungan yang berikutnya. Terlihat para ahli sedang berdiskusi. Dan di sisi lain terdengar gemuruh. Ini adalah gemuruh 2 alat berat eskavator yang terus meratakan batu-batu boulder yang baru saja diturunkan dari truk ini. Kita nantikan penempatan tetrapod berikutnya. Kita amati. Tampaknya posisi agak ke tengah. Perlahan-lahan masih kren pun sampai bergoyang-goyang saat dilepaskan. Masih ada satu lagi yang di truk. Kita nantikan momennya. Satu lagi kita tunggu. Bagaimana? Iya, masih tenggelam. Terlihat kren yang bergoyang-goyang.
ini belum ada truk lagi, namun persediaan tetrapot masih tersedia. Saya akan mengakhiri sesi ini. Tampaknya kren pun mundur. Ini dia momen kren mundur. Akan dilanjutkan aktivitas selanjutnya, kemungkinan tahap pencemplungan batu-batu boulder ataupun kegiatan penanganan dan selanjutnya di area ini, terutama di area timur. Ini kren sudah berbalik arah. Kita amati juga para pekerja yang saat ini sedang menempatkan batu boulder ini. Mereka dari pagi tanpa henti, selalu kita doakan agar selalu diberi kesehatan dan keselamatan dalam bertugas. Dan juga truk-truk yang masih banyak antri, tampaknya masih menunggu saat yang tepat untuk penurunan batu-batu boulder ini, dan sudah siap untuk mundur. Dan ada yang atret. Dan ini saya coba mendapatkan visual pengambilan dari atas jembatan Serandaan 2. Dari area ini kita bisa melihat posisi tanggul. Terlihat posisi tanggul, ada grojokan, dan saat ini akan di tetrapot ini akan ditempatkan di sisi sebelah utara. Terlihat ada grojokan yang cukup dalam. Ini dia grojokannya. Kita amati, ini adalah grojokan atau air turun. Bisa dipastikan areanya di sisi sebelah selatan masih cukup dalam. Baru saja dimasukkan di area sebelah utara ini juga masih tenggelam, tidak terlihat. Dan masih ada satu buah lagi. Dengan kode 77. Kita nantikan momennya akan ditempatkan di sebelah mana. Dan ini Angel pengambilan visual dari atas jembatan Serandaan 2. Terlihat jelas di area dam ini sudah terbentuk bendungan. Kita nantikan akan ditempatkan di mana. Dengan kode 77.
tampaknya di area ini yang sebelumnya sempat ya langsung jatuh ke sisi sebelah selatan. Dan persis masuk ke area gerojokan. Dan ini aktivitas lainnya, terlihat ekskavator yang terus meratakan batu-batu boulder, dan juga truk-truk yang standby masih mengantri. Dan tampaknya kren pun akan bergeser terlebih dahulu. Demikian pantauan terkini dari channel Ekosento. Ikuti terus update-update selanjutnya penanganan dam serandaan melalui channel Ekosento. Salam sukses, salam sehat untuk kita, salam Indonesia maju. Terima kasih.